Mau di-record nggak nih? Nice. Sebelumnya aku mau ngasih tahu ini aku pakai wifi aku lagi gangguan, terus sekarang lagi pakai data aja. Jadi kalau tiba-tiba mati ya udah berarti datanya habis. Oh, aman-aman. Ini cepet kok. Cuma latihan soal yang kemarin itu apa yang koligatif kemarin tuh. Oke. Oke, aku share screen ya. Bentar. Nah, kelihatan kan ini? Ya, kelihatan. Oke, langsung aja ya kita nomor 1. Oke, jadi ada soal kayak gini. Etilen glikol merupakan komponen utama cairan pendingin radiator. Nah, strukturnya itu seperti ini. Nah, yang ditanyakan itu pelarut ya, yang tidak dapat melarutkan etilen glikol. Nah, oke, ingat ya kata kuncinya kemarin, OH itu hanya bisa larut dalam OH dan yang untuk CH itu hanya bisa hanya bisa larut di CH. Nah, kira-kira untuk yang soal ini yang mana jawabannya? Ini misal opsi ini misal opsi A, ini B, ini C, ini D, ini E. Yang apa ya? Yang C ya. Yang C ini ada OH juga loh ya. Gimana Hati-hati. sih? Enggak, kan ini yang ditanyakan kan yang tidak dapat melarutkan. Nah, kan kata kuncinya kemarin itu kalau OH itu bisa larut di OH. Sedangkan untuk yang CH itu hanya bisa larut di CH gitu. Nah, ini ada zat seperti ini. Nah, kira-kira dia itu nggak bisa larut di mana? A, B, C, D, atau E? Berarti yang B. Yang B. Oke, betul ya. Ya, di sini karena nggak ada OH-nya. Oke, nice. Lanjut nomor 2. Nah, di sini ada propilen glikol, rumusnya seperti ini. Kemudian massa molarnya 76 gram per mol, yang merupakan zat anti beku yang digunakan dalam radiator mobil. Diketahui Kf untuk air adalah 1,86 dan kerapatannya itu segini ya. Nah, ditanyakan itu volume propilen glikol yang harus ditambahkan ke dalam radiator mobil yang berisi 2 kg air agar dapat melindungi mesin sampai temperatur minus 15. Nah, oke, jadi di sini itu kita akan menggunakan sifat koligatif berupa penurunan titik beku. Oke, dimana kalau di slide kemarin itu kan ini ya penurunan titik beku itu persamaannya yang ini ya. Delta TF sama dengan KF dikali M. Delta TF sama dengan KF dikali M. Di sini diketahui delta TF-nya yaitu ini ya, minus 15 derajat ini maksudnya suhu yang bisa dicapai saat pendinginan itu tadi yang bisa propilen glikol itu melindungi sampai minus 15 derajat. Artinya di sini delta TF-nya itu dihitung dari titik beku air ya. Berarti di sini 15 derajat ya. Gitu. Paham nggak itu kenapa dapat 15? Iya. Ya, gitu ya. Jadi karena titik beku air itu 0, tapi di sini itu karena penambahan propilen glikol ya titik bekunya jadi minus 15. Makanya di sini perbedaannya itu 15 derajat. Oke, KF-nya pun juga udah diketahui ya di sini adalah 1,86. 1,86. Oke. Kemudian molalnya itu masih belum diketahui. Kali M. Ya udah berarti M sama dengan 15 dibagi 1,86. Ntar aku pakai kalkulator dapatnya sekitar ini ya 8,0645 molal. Nah, di sini tuh yang ditanyakan apa? Ini ya volume propilen glikolnya ya. Oke, berarti di sini kita harus mengotak-atik ya di sini. Nah, oke, di sini ada informasi molal dan ada juga informasi pelarut air ya yang masanya itu 2 kg. Oke, ingat lagi definisi molal itu sama dengan mol zat terlarut dibagi dengan
kilogram pelarut. Ya, berarti di sini 8,0645 itu sama dengan ya mol dibagi ini ya kilogram pelarut, berarti ini dibagi 2. Berarti mol propilen glikolnya itu berarti ya tinggal dikaliin 2 ini. Jadinya berapa ini? 16,129 ya mol. Oke, apalagi di sini yang harus kita cari? Bentar. Oke, di sini ya berarti di sini kita pakai ya kerapatan propilen glikol ya berarti di sini. Nah, di mana kalau mol dijadiin dijadiin massa itu kan sama dengan mol dikali sama mr. Molnya diketahui 16,129, mr-nya tadi berapa di sini? 76. Ya. Oke, udah tinggal dikaliin lagi juga itu. Hasilnya adalah ya 1225,806 gram. Nah, oke kita pakai bantuan ini tadi kerapatan 1,04 ya. Oke, kerapatannya itu 1,04 gram per mililiter. Sedangkan kita punya masanya itu 1225,806 gram. Berarti berapa mililiter di sini? Nah, oke ya udah berarti di sini kita 1,04 gram per mili sama dengan ya 1225,806 gram. Bentar enggak kelihatan ya. 806 gram dibagi X mili ya. Oke, udah berarti di sini gram bisa dicoret, mili sama mili bisa dicoret. Berarti di sini X sama dengan 1225,806 dibagi 1,04. Itu jawabannya sebentar. Ya. 12 dibagi 1,004. Yaitu jawabannya adalah 1178,6 mililiter. Nah, sedangkan di sini kita mintanya dalam liter. Ya udah berarti kita tinggal convert aja kan? Iya. Ya. Jadinya apa ini? 1,178 liter atau sekitar 1,18 liter gitu. Oke, ada yang bingung nggak sampai sini? Atau ada yang kecepatan tadi kira-kira yang masih belum paham? Aman. Aman ya? Oke, lanjut. Nah, oke. Di sini ada pertanyaan, suatu garam jika dilarutkan dalam air memiliki entalpi hidrasi ya. Berarti di sini kita pakai apa kemarin itu? Delta H solution ya. Nah, diketahui entalpi hidrasinya sebanyak ini dan entalpi pelarutannya sebesar ini. Nah, oke, kita diminta untuk menentukan energi kisi dari garam ya. Oke, kemarin untuk persamaannya sendiri kita cek di sini yang mana ya? Scroll. Yang ada delta H latisnya ya. Nah, berarti ini yang di hijau ini. Delta H solution sama dengan minus delta H latis ditambah delta H hidrasi ya. Delta H solution sama dengan minus delta H latis ditambah delta H hydration. Oke, delta H solutionnya ya di sini
minus 500, sorry, enggak. Pelarutan dalam air sebesar minus 112 kilojoule per mol. Delta H latisnya belum tahu. Kemudian entalpi hidrasinya di sini minus 548 ya kilojoule per mol. Yaudah, berarti di sini minus delta H latis sama dengan minus 112 ditambah 548 kilojoule per mol ya, yang 548. Ya, berarti ini tinggal dijumlahin, itu nanti ketemunya 436 kilojoule per mol. Nah, karena ini masih minusnya, berarti delta H latisnya berapa? Minus 436 kilojoule per mol yang ini. Gitu. Aman? Aman. Oke, nice. Oke, perlu waktu untuk nyatet nggak ini kira-kira? Atau gimana? Lagi selanjutnya. Oke, mungkin aku tunggu 16.47 dulu ya. Bentar. Biar sambil Udah. nyatet juga. Aman. Oke, nggak apa-apa, bentar. Oke, lanjut lagi ya. Ya. Ini nggak putus-putus kan ini? Tes. Oke. Aman. Oke, nice. Oke, berikutnya di sini ada padatan Na2SO4 ya. Massa molarnya segitu, sebanyak X gram ya, dilarutkan dalam 300 gram air. Larutan ini memiliki titik beku segitu jika Kf airnya segitu dan nilai faktor Van Hoff ya. Faktor Van Hoff ini berarti apa? I kecil ya. Nilainya 2,3 maka X-nya berapa gitu ya. Oke, penurunan titik beku lagi ya. Penurunan titik beku. Ya, itu kan rumusnya delta TF sama dengan KF dikali M. Nah, tapi karena di sini padatannya itu berupa padatan ion atau garam, ya di sini Na2SO4, berarti di sini kita kalikan lagi dengan faktor Van Hoff, ya, I kecil. Nah, di sini delta TF-nya berapa? Oke, ya, karena di sini titik beku air itu kan 0, tapi di sini larutannya memiliki titik beku sampai minus 2,14, berarti di sini ada penurunan sekitar 2,14 derajat Celcius. KF-nya di sini 1,86. Molalnya, oke, molal itu kan rumusnya mol apa? Terlarut dibagi sama kilogram pelarut. Ya. Oke, mol itu rumusnya kan massa dibagi mr. Nah, masanya itu di sini X karena belum tahu, mr-nya itu 142. Nah, kemudian di sini pelarutnya berupa air 300 gram, kalau dijadikan kilo kan jadinya 0,3. Berarti di sini molal sama dengan X dibagi 142 dibagi 0,3. Oke, tulis saja di sini X bagi 142 dibagi 0,3. Oke, faktor Van Hoff I kecilnya di sini 2,3.
Oke, berarti di sini kita tinggal cari nilai X-nya berapa. Oke, tinggal dipindah-pindah ruas ya. Berarti di sini 2,14 dibagi 1,86 dikali 2,3. Oke, berarti ke sana itu naik ini 0,3 dikali 142 ya, sama dengan X. Ya udah, berarti di sini kita pakai kalkulator nanti jadinya 2,14 kali 0,3 kali 142 dibagi 1,86 dikali 2,3. Itu hasilnya akan sekitar 21, ya 3099 gram. Ya, kalau dibulatin ya jadi 21,31 gram. Oke, berarti yang ini. Gitu. Oke. Aman? Oke. Lanjut lagi ya. Nah, di sini soalnya sebanyak 170 ml larutan yang mengandung 0,8 gram polimer di dalam air memiliki tekanan osmosis ya sebesar 5,2 mmHg pada 25 derajat. Nah, massa molar polimer tersebut. Oke, berarti di sini kita pakai rumus tekanan osmosis. Oke, di mana simbolnya kemarin apa? Pi sama dengan M dikali R dikali T. Nah, karena di sini zat terlarutnya berupa polimer, polimer itu bukan larut padatan ionik, maka nggak usah dikasih I kecil, ya. Berarti nggak ada faktor Van Hoff atau nilainya itu 1 gitu. Nah, di sini molarnya berapa? Masih belum tahu. Kita cari M besar sama dengan mol zat terlarut dibagi volume larutan. Nah, oke. Volume larutannya di sini berapa? 170 ml ya. Karena di sini kalau untuk molar itu satuannya mol per liter ya, berarti di sini harus diubah ke dalam liter ya. Berarti di sini volumenya itu 0,17 liter. Sedangkan mol sendiri kan tadi rumusnya apa? Massa dibagi dengan mR, ya kan? Oke, masanya di sini udah ketahui nih 0,8 gram. Tapi di sini mR-nya malah belum tahu gitu. Dan kita harus cari tahu mR-nya itu berapa gitu. Udah berarti di sini M besarnya tinggal kita masukkan ke sini 0,8 per mR di per 0,17. Ini buat memudahkan aja, ini bisa aku tulis jadi kayak gini biar nggak terlalu ribet. 0,17 mR ya, bisa. Oke, terus di sini R itu satuannya 0,082 asalkan volumenya itu satuannya liter dan tekanannya satuannya atmosfer. Nah, tapi di sini tekanannya bukan atmosfer. Ya, berarti kita harus ubah dulu jadi atmosfer. Nah, di sini ada bantuan di mana 1 atm itu 760 mmHg ya. Berarti di sini 5,2 dibagi 760 ya. Dikali 1 atmosfer. Ya, biar ungkapan 5,2 mmHg ini satuannya atmosfer. Oke, di sini aku tuliskan ini aja gram. Ini satuannya, bentar aku lupa satuannya apa. Kalau 0,082 itu belakangnya apa? Bentar. Ya ini ya. LATM mol K. LATM per mol K. Nah, oke, terus di sini temperatur T itu 25 derajat Celcius ya. Diubah dalam bentuk Kelvin ya, berarti ditambah 273. Berarti di sini 273 tambah 25 itu 298 K. Nah,
Oke. Jadi di sini nanti kita tinggal cari MR-nya ya. Berarti di sini MR-nya aku pindah ke sana. MR sama dengan 0,8 dibagi 0,17 dikali 0,082 kali 298. Terus yang sisi kiri ini dipindah ke kanan, berarti tinggal dibalik ya, 760 per 5,2. Oke, dihitung lagi. Oke, 0,8 dikali 0,082 dikali 298 dikali 760 dibagi 0,17 dikali 5,2. Ya. Nanti sekitar 16.806,66. Oke, di sini satuannya gram per mol. Ya berarti di sini yang mendekati yang ini. Oke, aman lah ya. Oke, lanjut ya. Nah, oke, di sini soal tentang kelarutan, di mana ada dua buah garam, yaitu KNO3 dan NaCl. Jadi di sini itu keduanya itu dilarutkan dalam air, di mana di sini ada 60 gram NaCl dan 30 gram KNO3 dilarutkan dalam 200 gram air, di mana suhunya itu 60 derajat ya. Kemudian larutan itu didinginkan sampai 0 derajat. Nah, kita diminta untuk melihat ini kira-kira gimana, apakah ada endapan atau tidak gitu ya. Oke, jadi 60 gram NaCl, mana NaCl? Nah, ini ya. 60 gram NaCl itu ya berarti di sekitar mana sini ya. Tapi bentar. Di sini itu satuannya per 100 gram H2O, sedangkan di sini itu H2O-nya ada 200 gram ya. Berarti di sini kita harus sederhanakan dulu ya. Berarti di sini untuk NaCl sama dengan 60 gram per 200 gram H2O. Berarti itu sama dengan 30 gram per 100 gram H2O. Sedangkan untuk KNO3 sama dengan 30 gram per 200 gram H2O. Itu akan sama dengan 15 gram per 100 gram H2O. Nah, oke, kita lihat di suhu 60 derajat Celcius ya, sekitar sini ya yang dikasih anak panah ini. Oke, kalau di sini kita lihat garam KNO3 itu nilai kelarutannya sebanyak ini, 112 gram. Artinya dalam 100 gram H2O ya, kita itu bisa melarutkan atau bisa menambahkan garam KNO3 itu sampai 112 gram gitu. Kalau misal lebih dari nilai ini itu artinya nanti bakal mengendap gitu. Nah, sama halnya dengan NaCl di sini nilainya 38 gram ya per 100 gram H2O. Berarti di sini artinya dalam 100 gram air kita itu bisa menambahkan garam ini paling banyak itu cuma 38 gram. Nah, selebih nilai ini 38 gram ini maka akan terjadi endapan. Nah, kalau kita lihat di sini NaCl itu nilainya 30. Ya, masih kecil dari 38 kan? Ya, artinya di sini tidak ada endapan. KNO3 di sini nilainya 15. Jangan di sini itu 112 ya. Berarti masih lebih rendah ya, ini 15. Nah, artinya di sini juga masih belum ada endapan, masih larut sempurna. Nah, itu untuk suhu 60. Nah, di sini larutannya itu ternyata didinginkan sampai suhu 0 ya. Kayak di sini suhu 0. Nah, kelarutan otomatis berubah dong ya. Kalau suhunya semakin turun berarti kelarutannya juga semakin turun. Nah, di sini bisa dilihat untuk NaCl kelarutannya turun ya dari 38 menjadi 34,2. Sedangkan untuk KNO3 dari 112 menjadi
12. Oke, kita bandingkan lagi di sini. NaCl di sini 30 gram, sedangkan di sini 34. Masih lebih kecil kan di sini? Oke, artinya di sini NaCl masih larut sempurna, artinya tidak ada endapan NaCl. Nah, oke, berarti di sini kalau ada endapan NaCl, ini salah. Ini juga salah. Gitu. Oke, berikutnya di sini KNO3. Ya, KNO3 di sini 15 gram nilainya, tapi di sini itu 12,1. Ya, berarti di sini melebihi ya. Nilainya lebih besar ya yang ini. Ya, kalau nilainya lebih besar berarti terbentuk endapan. Ya, berarti di sini KNO3 itu ada endapannya. Oke, berarti ini salah. Oke, ini juga salah ya. Yang benar berarti yang ini gitu. Oke, aman nggak? Oke, berikutnya. Nah, di sini soalnya lagi-lagi apa gliserol lagi ya. Di mana MM-nya 92 dilarutkan dalam air menunjukkan nah nih persen massa ya 23%. Ditanya molalitas ya. Oke, kemarin itu persen massa itu definisinya massa zat terlarut dibagi massa larutan. Oke. Nah, kita misalkan di sini kan nggak dikasih tahu berapa sih massanya. Kita anggap ada 100 gram larutan. Berarti di sini kalau apa persen massanya itu 23% ya, berarti di sini massa terlarut dibagi 100 ya, 100 gram. Jadi kita anggap ada 100 gram larutan ya. Berarti di sini massa zat terlarut itu sama dengan berapa? 23 gram. Oke, kita ingat bahwa massa larutan itu sama dengan massa zat terlarut ditambah massa zat pelarut. Bentar. Oke, massa larutannya di sini 100 gram. Di sini massa zat terlarutnya 23 gram. Sedangkan massa pelarutnya kita belum tahu. Ya udah. Berarti di sini kita tinggal mengurangi 100 dengan 23. Ya, maka di sini kita dapat massa pelarut itu berapa? 100 min 23 ya, 77 gram. Nah, sekarang yang ditanya itu molal ya, M kecil. Molal itu sama dengan massa. Mol ya, bukan massa. Mol zat terlarut dibagi kilogram pelarut. Oke, molnya kita masih belum cari ya. Oke. Sini ya, mol itu sama dengan massa per mr. Masanya 23 gram, mr-nya di sini berapa? 92 ya. Jadi di sini 23 dibagi 92 itu sekitar seperempat ya. Berarti di sini 0,25. 0,25 mol ya. Ya udah tinggal masukin aja 0,25 dibagi ya. Nah, di sini massa pelarutnya 77 gram. 77 gram kita ubah ke bentuk kilogram. Berarti di sini tinggal dibagi 1000. Ya, nanti kita dapat 0,077 kilogram ya. Ini mol, ini kilogram. Udah, kita tinggal bagi aja 0,25 dibagi 0,077. Oke, nanti itu hasilnya sekitar 3,24 molal. Ada nggak di sini 3,24? Oke, berarti di sini yang mendekati 3,25 lah ya. Iya. Ya, 3,25 gitu. Oke, aman? Ya. Oke.
Oke, lanjut. Sekarang yang terakhir ya. Di sini ada minuman berkarbonasi. Oke, kemarin itu contoh minuman berkarbonasi ya, minuman soda itu berarti apa? Hukum Henry ya. Berarti di sini kita akan membahas tentang hukum Henry. Oke, kita lihat dulu catatannya kemarin. Hukum Henry itu yang mana ya? Si atas lagi. Atas lagi. Nah, ini hukum Henry ya. Ya, di sini C gas sama dengan K dikali P. Atau di sini kalau kita mau membandingkan, berarti di sini C1 per P1 sama dengan C2 per P2 ya. C1 per P1 sama dengan C2 per P2. Ya. Oke. Nah, keadaan pertama dia itu tertutup rapat. Nah, di sini kandungan gas CO2-nya itu 0,75 gram CO2 per 100 gram H2O. Nah, oke. Nah, di sini itu sebentar. Ini bisa kita anggap sebagai di sini tekanannya itu tekanan parsial dari CO2-nya itu masih belum diketahui untuk keadaan 1 dan kita harus mencarinya ya. T-nya itu yang dicari. Sedangkan di sini untuk keadaan 2 sudah dibuka. Di mana konsentrasinya C-nya nah ini ya menjadi 0,25 gram CO2 per 100 gram H2O. Ini sama dengan C-nya. Berarti ini C1, ini P1, ini C2 ya. Sedangkan tekanannya ya menjadi turun ya menjadi 0,98 ya, 0,98 atm sama dengan P2-nya. Yaudah berarti kita tinggal masukin angka-angkanya ini. C1-nya tadi 0,75 per 100. P1-nya belum tahu. C2-nya 0,25 per 100. P2-nya 0,98. Nah, jadi di sini P1-nya sama dengan ini pindah sana ya, berarti P1 pindah ke sini, yang ini pindah ke sini. Berarti di sini 0,75 per 100 ya dikali 0,98 ya. Terus oke, mungkin gini dah. Ini kita bisa coret dulu ya karena di sini per 100 sama. Ya berarti di sini tinggal 0,75 dikali 0,98 dibagi 0,25. Oke, ini sama ini bisa dicoret ya, 3. Berarti di sini P1-nya 3 dikali 0,98 ATM. Ya, berarti hasilnya 0,98 kali 3 itu 2,94 ATM. Nah, berarti yang ini. Oke, aman nggak? Iya, aman. Tapi bentar Oke, aku. aman. Oh ya, enggak. Halo? Masuk. Kamu udah latarnya? Belum? Oke, dari aku mungkin segitu aja sih. Di sini ada 8 soal di mana ini semua itu soalnya aku ambil dari kuis yang angkatan kita waktu itu. Gitu. Oke, mungkin dari aku segitu sih, aku kembaliin lagi deh ke Nabil. Oh, udah. Iya, cuma 8 nomor doang.
Halo? Ya, Masuk. bisa. Oke, gini. Perlu istirahat dulu atau gimana, Dan? Gas lah ya, baru setengah jam. Waduh. Mana aja lanjut. Ya udah yuk kita sekarang belajar terkait kinetika metalurgi ya. Nah, jadi ini aku ada soalnya aku himpun banyak soal dan juga sebenarnya di sini tuh sudah ada jawabannya. Cuma aku jelasin dulu karena di sini tidak ada penjelasan rincinya ya. Nah, jadi yang pertama soalnya itu adalah ini, tentukan hukum laju reaksi perubahan metil klorida menjadi metanol dalam larutan basa berdasarkan percobaan di atas. Ada data reaktannya A sama B-nya dan juga ada data si lajunya berapa. Gimana cara nyari hukum lajunya? Kita pakai yang ini ya. Nah, contoh soalnya kan aku bilang kayak gini ya contoh soalnya. Nah, ada data reaktannya, ada data lajunya. Masukin habis itu dibanding-bandingin si lajunya ya. Ya udah, ini juga sama ya. Untuk mencari order reaksi, ya oke ini dulu ya nomor 1. Reaksinya itu adalah ini apa? Lupa, CH3Cl, CH3Cl, habis itu ini apa lagi? Tambah OH-, ya, pangkat M, ini OH- pangkat N. Gini ya jadinya ya, kan hukum laju reaksinya. Untuk mencari nilai M, cari OH-nya yang sama. Begitupun juga sebaliknya, untuk mencari untuk mencari N, cari CH3Cl yang sama. Ya sudah, kita mau cari yang ini dulu deh, huruf M dulu ya. Berarti kita cari OH- yang sama. OH- yang sama ada banyak ini. Ya wes, bebas pilih 2 aja. Hasilnya bakal sama kok. Aku ingin membandingkan 2 sama 1 ini ya. Oke. 2 sama 1. Ya wes, berarti tinggal R2 dibagi R1 sama dengan K. R2-nya apa? R2-nya itu adalah 0,001 ya. 0,001 pangkat M pangkatin dikali 1 pangkat N. Pangkat N dibagi K ya. Sini berapa? 0,002. 0,002 pangkat M kalikan oleh 1 pangkat N. Jadi langsung masukin aja lah. R2-nya berapa? 9,8 kali 10 pangkat negatif 7 dibagi oleh ini berapa? 4,9 kali 10 pangkat negatif 7. Ya sudah, K-nya sama, coret-coret, dapat deh 0,001 dibagi 0,002 M sama dengan ini coret, berarti ini ada yang salah nggak? R1, R2-nya. Oh, ini kebalik ya. Si R2-nya 0,002, maaf. Ini 0,001-nya. Oke. Nah, bentar lah. 0,002, 0,001. Berarti ini 2, ini 1 ya. Kebaliknya, sorry. Ini berapa? 9,8 bagi 4,9, ini 2/1 ya. Dapatkan hasil nilai M-nya sama dengan 1 ya. Soalnya kan ini 2/1 pangkat M sama dengan 2/1 ya. Udah berarti M sama dengan 1 ya nggak sih? Sekarang untuk mencari yang N, cari CH3Cl yang sama. Yang mana yang sama? Ada ini. Oh, bebas, kau pilih yang mana aja. Sama aja kok hasilnya. Misalkan aku mau ini aja deh ya. 1/3. 1/3. Berarti R3 dibagikan oleh R1 sama dengan R3-nya berapa? Langsung kita masukin aja. 9,8 dikali 10 pangkat negatif 7 dibagikan oleh 4,9 dikali 10 pangkat negatif 7 sama dengan K. Si R3-nya berapa? CH3Cl-nya 0,001 pangkat M. Si N-nya berapa? Si N-nya itu adalah 2 ya, 2
pangkat N. Dibagikan oleh K, 0, si R1-nya berapa? 0,001 juga. 0,001 M kalikan oleh satunya berapa? 1 pangkat N. Gitu. Ya. Sehingga didapatkan deh ya. Ini sama, coret. Coret 9,8 bagi 4,9 itu adalah 2 bagi 1 ya. 2 sama dengan 2/1 pangkat N. Sehingga didapatkan N-nya sama dengan 1. Gitu. Sehingga kita dari order reaksinya bisa dapat kayak gini. K CH3Cl kalikan OH- pangkat 1 ya soalnya. Ada yang tanya itu nggak nyampe sini? Enggak ada, aman. Aman ya? Ya udah. Gimana aku mencari K-nya ya? Soalnya nih ada hitung tetapkan laju reaksi. Gimana cara menghitung K-nya? Ya sudah. Cara menghitung K-nya tinggal masukin aja salah satunya. Misalkan aku substitusi persamaan 1 ya. CR-nya berapa? 4,9. 4,9 dikali 10 pangkat dengan 7 sama dengan K. Saya 3CL-nya berapa? 0,001 0,001 dikalikan OH-nya berapa? 1. Ya. Berarti ini akan sama dengan ya, di sini aja. K-nya sama dengan berapa nih? 4,9 dikali 10 pangkat negatif 4. Ini. Ada yang di sini? Halo? Iya. Bagus ya. Jadi kita dapat R secara lengkapnya itu sama dengan 4,9 dikali 10 pangkat negatif 4 CH3Cl kalikan OH minus molar per second. Ya. Sekarang aku tanya dulu, satuan dari K-nya ini apa? Ya. Satuan dari laju itu molar per second. Di mana ini molar, ini molar. Ya. Jadi ini molar, ini molar kuadrat. Gimana cara jadi molar per second? Ya udah, berarti satuannya harus kayak gini dong. Ya enggak? S pangkat negatif 1. Ya enggak? Sehingga ini bakal ngasilin satuan molar per second. Gitu. Jadi kita tahu satuan dari konstantanya itu adalah molar pangkat negatif 1 dikalikan second pangkat negatif 1. Paham dulu sampai sana? Halo? Aman ya? Ya sudah. Yang C, berdasarkan data pada percobaan 5, hitung konsentrasi CH3Cl setelah bereaksi selama 10 menit. Nah ini, ya, karena nggak ada informasi terkait apapun tentang order reaksinya berapa, jadi dapat diasumsikan kalau kayak gitu, order reaksinya itu, ya, order reaksi ini akan sama dengan M tambah N. Ya, M tambah N-nya berapa? Ini M, ini M. Berarti 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi dapat diasumsikan bahwa order reaksi yang pada reaksi ini adalah order reaksi kedua. Untuk menghitung konsentrasi ya terhadap fungsi sebagai dari waktu, untuk order reaksi kedua rumusnya ini 1/AT udah kita turunin kemarin sama dengan 1/A0 tambah KT. Ya, jadi 1/A pangkat A pada waktu T sama dengan 1/A0 tambah T. Ya sudah. Berarti kalau setelah 10 menit tinggal masukin aja 10 menit. Gitu. Kan, oke. Jadi 1/A pangkat T sama dengan 1/A0-nya berapa? A0-nya itu adalah pada percobaan kelima ya. Berapa tuh? A0-nya itu adalah 2 ya. Berarti 2 ditambah K-nya berapa? 4,9 dikali 10 pangkat negatif 4 dikalikan oleh T-nya berapa? T-nya itu pada menit ke-5. Ya, pada menit ke-10. Pada menit ke-10, ingat satuannya di sini ada second. Berarti kita harus ubah ke second. 10 menit sama dengan 10 kali 60 second ya. Sehingga didapatkan ya ini tinggal ruas A pada waktu ke T-nya itu adalah 1,26 molar. Paham sini? Ya, aman.
Aman ya? Nah, nggak terlalu sulit. Lanjut. Energi pengaktifasian bereaksi di atas adalah segini. Itu tetapkan laju reaksi K pada 100 derajat Celcius. Ya, ya sudah. Berarti tinggal kita masukin ke rumus yang kemarin kita udah turunin. Ya, mana? Nah, pengaruh suhu ini. Ya, ln K1 per K2 sama dengan EA per R 1 per T2 min 1 per T1. Ya, dengan demikian dapat ln K1 dibagikan K2 sama dengan energi aktivasi bagi R dikalikan 1 per T2 dikurangi 1 per T1. Gini ya. Nah, ya sudah. Ln K1, K1-nya itu udah dapat tadi. 4,9 dikali 10 pangkat negatif 4. Nah, K2 yang ditanya. K2 sama dengan energi pengaktifasinya berapa? 102,6. 102,6 dikali 10 pangkat 3. Karena kita harus mengubah satuannya ke satuan SI, ubah jadi ke Joule semua, ya. Dibagi oleh R-nya makin apa? 8,314. Karena kita Joule ya, makanya 1 per T2-nya berapa? T2-nya itu adalah 100 derajat Celcius. Ingat harus ubah jadi ke Kelvin ya suhunya. Berarti 100 tambah 273 berapa nih? 373 ya. 373 dikurangin 1 per berapa nih? Ini pada suhu berapa? 60 derajat. 60 tambah 273 berapa tuh? 273 tambah 60 ya. 3, 7 tambah 6, 13, 3, 1, 3, 3. Ya. Sehingga nanti kamu hitung didapatkan nilai K2-nya sama dengan 2,6 dikali 10 pangkat negatif 2 M-1 S-1. Aman nggak ya di sini? Halo? Ya, halo. Aman nggak di sini? Aman. Sebelumnya kau bisa kan buat nyari K2 dari persamaan ini? Atau masih ini kurang? Aman, Bin. Oke, aman ya? Good. Oke, sudah. Sekarang yang E. Mekanisme reaksi berikut diusulkan berdasarkan reaksi di atas. Ya. Nah, ingat, untuk sekarang, untuk TPB, reaksinya itu pasti reaksi reaksi seri. Ya, ingat reaksi seri. Reaksi seri. Yang kemarin itu ada reaksi seri, ada reaksi paralel. Nah, ini dia. Reaksi seri. Kalau reaksi seri berarti penentu lajunya itu adalah laju yang lambat. Ya. Ini yang jawabannya E, ingat ya, lambat. Jadi kita tinjaunya yang lambat saja, yaitu yang ini. Ya. Untuk berarti kita meninjaunya yang ini, lambat yang pertama sama lambat yang mekanisme kedua. Pilih salah satu yang mana, ya. Untuk yang pertama, ya, R1 sama dengan K dikalikan si reaktannya CH3+, dikalikan oleh OH-. Dan juga si R2-nya sama dengan K. Kalau R2-nya reaksi yang kedua, ya, berarti CH3Cl dikalikan oleh berapa? OH-nya. OH-nya. Ya. Sekarang kita lihat yang sesuai yang mana. Ya. Kita dapat tadi hukum laju reaksinya itu adalah yang ini. Ya, CH3Cl kali OH- ini nilai K-nya. Ya udah, kalau ini gampang banget. Ini udah sesuai banget. Gitu. Jadi, laju reaksinya mengikuti mekanisme kedua. Gitu. Gimana, paham? Untuk nomor 1? Oke, bagus ya. Nah, sekarang nomor 2. Ya. Nomor 2. Butana merupakan senyawa hidrokarbon tak berwarna berfasa gas pada suhu ruangan. Butana sangat mudah terbakar dari diri lah ya. Tuliskan reaksi pembakaran sempurna N-butana. Ya. Butana itu rumus kimia itu adalah C4H10 ya. C4H10. Tambahkan oleh
O2, ini apa nih fasanya C4H10-nya? Enggak. Oh, berfasa gas ya, berarti ini gas, sorry. Gas C4H10, fasanya gas, tambahkan oleh O2, ini kan reaksi bakaran kayak gini ya. Ini sama dengan CO2 gas, tambahkan oleh H2O gas. Ini, ya. Ya sudah, kok kayak gini, cara menyetarakan reaksinya, lihat dari yang C-nya dulu. C-nya ada 4, di kanan baru ada 1. Berarti tambah 4 di sini, biar C-nya ada 4. Habis itu, kita sesuaikan si H-nya. Si H-nya di sini ada 10, di sini baru ada 2. Berarti kita tambah 5 di sini. Setelah itu, kita menyesuaikan O-nya. Ya. Setelah itu, kita menyesuaikan O-nya. Di sini ada 8, di sini ada 10. Di sini ada 8 tambah 5 jadi 13 ya. Jadi 13, berarti di sini harus 13 per 2. Gitu. Aman ya buat reaksi kayak gini? Good. Yang B sekarang, tentukan laju pembentukan gas karbon dioksida jika reaksi pembakaran sempurna N-butan dalam wadah 1 liter menyebabkan masanya berkurang 58 gram selama 2 detik. Ya, pembentukan gas karbon dioksida. Ya, berarti RCO2. Ya, ini akan sama dengan apa? Positif. Kenapa positif di sini? Karena di sini terbentuk, ya, positif 1 per koefisiennya, ya, CO2 sama dengan minus, ya, minus. Kenapa minus? Karena si tinjauan kita di sini yang diketahuinya itu adalah sini. Jika reaksi pembakaran sempurna N-butananya berkurang 58 gram selama 2 detik. Gitu. Ya. Berarti ini apa? Minus 1 per 1, karena koefisien di sini adalah 1, dikalikan oleh delta C4H10-nya dibagi oleh delta T. Berarti deltanya berapa? Berkurang 58 gram. Ya. Berarti 58 gram, ya, delta molnya, dibagi oleh MR-nya. MR si C4H10 itu berapa? C itu MR-nya berapa? 24. Berapa? 14. Itu berapa? MRC 12 ya. Berarti MR-nya 12 kali 4 tambah 10. 48, 58 ya. 58 dibagi dalam berapa detik? Dalam 2 detik. Ini coret. B1/4 dikalikan oleh R. CO2 sama dengan 1 bagi 2. Jadi R CO2-nya ini akan sama dengan 2 jadi 2 ya. Jadi 2, satuannya apa? Molar per second. Paham sampai sini? Gitu. Jadi bisa jadi penghubung ya. Jadi penghubung C4H10 sama si yang diketahuinya. Aman? Nah, sekarang nomor 3 ya. Oke. HCOH jadi CO2 tambah H2, ini reaksinya. Reaksi tersebut merupakan reaksi orde ke-1 ya. Orde ke-1 yang belum digarisbawahi. Ya. Orde ke-1. Pada suatu percobaan, uap asam format dengan tekanan 300 torr, ya, ini asam format HCOH-nya, dibiarkan terurai pada 838 Kelvin. Tekanan di dalam wadah tersebut berubah menjadi 450 torr setelah 660 detik. Tentukan tekanan parsial asam format setelah reaksi berlangsung selama 660 detik. Gimana caranya? Caranya kayak gini, ya. Ya, terus dulu reaksinya. HCOOH, ya. HCOH menjadi gas. Ini menjadi apa? CO2 gas. CO2 gas ditambahkan oleh H2 gas. Oke, kita pakai sistem MRS. Mula-mula reaksi sisa. Mula-mulanya adalah, ya, tekanannya adalah 300 ya. Mula-mula tekanannya 300. 300. Awalnya nggak ada, ini awalnya nggak ada. Setelah itu ada bereaksi, katakanlah sebanyak negatif X. Ini positif X, positif X. Kenapa? Karena koefisiennya 1. Ya. Ya sudah, kok kayak gitu, berarti saat sisanya ini bakal jadi 300 min X, ini jadi X, ini jadi X.
Ya, dengan demikian P total pada keadaan seimbang ini akan sama dengan 300 penjumlahannya dong, garis min X tambah X tambah X. Jadi ini akan sama dengan 300 ditambahkan oleh X. Nah, ini tekanan totalnya. Oke. Nah, jadi tekanan di dalam wadah tersebut P totalnya 450 torr setelah reaksi berlangsung sama 660 detik. Ya, katakanlah ini udah 660 detik. Berarti P totalnya sama dengan 450 sama dengan 300 tambah X. Ya, dengan demikian X-nya berapa? 150. Nah, jadi bereaksi selama 150 torr gitu. Ya udah, berarti asam formatnya, tekanan parsial dari asam formatnya, rumus asam format itu lupa. HCOH ya. HCOOH ini akan sama dengan berapa? 300 min X ya. 300 min X berarti ini akan sama dengan 150. Gitu. Aman? Nah, sekarang lihat. Tentukan waktu paruh pada reaksi tersebut. Ya, adalah di sini. Di sini ada yang menarik. Awalnya itu adalah 300, setelah 660 detik, si HCOH-nya itu jadi 150 detik. Artinya apa? Ini setengahnya dong, ya nggak sih? Iya. Ya nggak? Ya udah, baik, dapat deh. Half waktunya adalah 660 detik. Gitu. Paham ya? Nah, selanjutnya kita disuruh menentukan tetapan laju reaksinya, K-nya, nilai K-nya. Gimana? Ya, gimana? Kita lihat. Karena di dalam soalnya itu diketahui reaksi orde 1, ya. Berarti kita lihat tinjauan orde 1 di sini. Mana orde 1? Nih, orde 1. Di waktu paruh. Nah, orde 1. Ya. Orde 1 rumusnya kayak gini. T half time, T waktu paruh sama dengan ln 2 per K. Kita udah tahu T waktu paruhnya adalah 460 second. Ya udah, berarti K-nya tinggal pindah ruas dong, ya. T sama dengan ln 2 per K, ya. T half sama dengan ln 2 per K. Dengan demikian, K sama dengan ln 2 diberikan oleh T half-nya. Berarti ini sama dengan ln 2 dibagi 660. Nah, ini akan sama dengan nilai K-nya itu adalah 1,05 dikali 10 pangkat negatif 3. Gitu. Selanjutnya, tentukan persamaan laju terintegrasi dalam bentuk tekanan parsial asam format. Ya sudah. Ya. Karena ini reaksi orde 1, ya. Ini juga sebenarnya kan kita di sini menggunakan konsentrasi ya. Nah, ini juga bisa dinotasikan sebagai tekanan juga, ya. Tekanan juga bisa, ya. Jadi kayak gini. R sama dengan K C ini apa? Kan namanya konsentrasi. Sekarang tekanan juga bisa. P H C O H gini. Ya. R-nya ini apa? Negatif. Pengurangan tekanannya terhadap waktu. Kenapa negatif? Karena dia berkurang, ya. Ingat, karena dia berkurang. Lihat reaksinya. Ya, jadi CO2 tambah H2. Jadi H2, ya. Berarti ini akan sama dengan K P H C O H. Ya. Dengan demikian dapat diintegralkan. Ini pindah ke yang P pindah ke kiri, yang DT pindah ke kanan. Dari dP H COOH dibagikan oleh P H COOH sama dengan negatif K dt. Kita integralin dari tekanan awal sampai tekanan pada ke T. Ini integralin dari T sama dengan 0 sampai waktu ke T. Didapatkan ini jadi ln P pada waktu ke T dikurangi ln P pada waktu ke O sama dengan negatif KT. Dapatkan deh hubungannya adalah ln KT sama dengan ln P0 dikurangi KT. Gitu. Aman sampai sini? Iya, Bil. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang berikut adalah salah satu mekanisme yang diajukan untuk 2NO gas tambah Cl2 gas menjadi 2NOCl. Yang pertama ada itu yang K1, yang kedua ada yang K2. Tentukan persamaan laju reaksi tersebut jika K2 lebih dari K1. Artinya apa? Ya.
K2 lebih dari K1, artinya kalau si laju yang kedua ini lebih cepat ya dibandingkan dari yang K1. Soalnya ingat si R-nya akan sama dengan K. Nah, ini apalah konsentrasinya kalikan oleh konsentrasinya. Berbanding lurus ya. Dan demikian bisa bisa ditentukan bahwa si K yang besar itu adalah laju yang lebih cepat. Ya. Tapi ingat, untuk sekarang reaksinya itu pasti reaksi seri ya, reaksi seri. Sehingga laju reaksi yang menentukan adalah laju reaksi yang lambat ya, laju reaksi yang lambat. Dan demikian hukum laju reaksinya itu adalah ini nomor berapa sih? Nomor 4 ya. Ini akan sama dengan ya, R sama dengan K dikalikan oleh yang K1 ya, K1 pangkat NO Cl2 gitu. Jadi ingat ya, penentu laju itu yang lambat. Oke? Aman? Aman, Bill. Oke, bagus. Yang kedua, apa pengaruh yang terjadi pada tahap reaksi pertama jika K1-nya lebih cepat? Jika K2 kurang dari K1, ya. Artinya kalau K2 kurang dari K1, ya, berarti si K1-nya ini lebih besar dong, ya. Si K1-nya ini lebih besar. Jadi kebentuknya si NO2Cl. Si NO2Cl ini. Ya. Oke, NO plus NO tambah Cl2. Oke. Gitu. Jadi kalau K2 itu dari K1, ya berarti yang kemungkinan terbentuknya itu si NO2Cl2 ini. Banyak soalnya laju reaksi untuk NO tambah Cl2-nya ini lebih cepat. Gitu. Oke. Nah, sekarang tentukan bersama laju reaksi tersebut jika K2 kurang dari K1. Nah, ini yang tricky itu kalau udah kayak gini, kalau menurut aku. Ya. Karena K2 kurang dari K1, maka si reaksi yang kedua ini lebih lambat dong daripada K1. Sehingga si laju penentuknya itu yang lambat ya, yang ini, yang K2. Untuk yang ini, yang C. Ya, karena K2-nya lebih kecil. Ya, dengan demikian, ini untuk jawaban yang C. R sama dengan K2, ya, ini NOCl2. NOCl2 dikalikan oleh NO, ya, ingat reaktannya. Ini reaktannya. Oke. Nah, kita sekarang harus meninjau ininya. Kita harus meninjau karena ini ya, sebenarnya ini dari syarat soal nomor D. Sebenarnya kalau kamu jawab kayak gini juga udah bisa benar ya C-nya. Kenapa? Karena K2 ini yang lambat, berarti laju reaksinya ya yang ini gitu loh. Nah, sebenarnya jawaban ini udah benar sih. Tapi untuk menjawab yang E, yang D, yang D, nah, kita harus melihat hubungannya. Ya, kita harus melihat hubungannya. Dari percobaan, reaksi tersebut memiliki orde 2 terhadap NO, orde 1 terhadap Cl. Bagaimana perbandingan nilai K1 terhadap K2? Berarti si R-nya itu yang akan sama dengan K-ops ya, K bebas ini. Kita tulis dulu persamaannya. NO 2 terus Cl2. Ini. Ya. Karena apa? Di dalam soalnya ya. Bagaimana perbandingan K1 terhadap K2 apabila dalam percobaan orde 2 terhadap NO, orde 1 terhadap Cl2. Ya, berarti orde 2 terhadap NO, orde 1 terhadap Cl2. Dapat persamaannya kayak gini. Oke. Ya sudah, berarti sebenarnya ini bisa dibuktikan sih. Dibuktikan dari persamaannya, dari persamaan kesetimbangan dari NO tambah Cl2. Ini setimbang ya, setimbang. Jadi NOCl2. Ini kalau dilihat dari reaksi yang reaksi total ya. NO tambah Cl2 sama dengan NOCl2. Nah ini, katakanlah kita ambil si NOCl2 ini pada keadaan setimbang. Ya. Yang ke kanan ini adalah K1 nilainya, yang ke kiri ini adalah K2. Oke.
Nah, definisi dari setimbang itu adalah laju ke kanan, ya. Laju ke kanan ini akan sama dengan laju ke kiri. Oke, di mana laju ke kanan itu adalah K1, ini jangan K2 deh, soalnya notasi K2 udah ada. K-1 aja lah ya. K-1. Berarti ini apa? K1 NO ya, Cl2 ya reaktannya. Ini akan sama dengan K-1 ya yang ke kiri. Kali reaktannya itu adalah NaCl2. NaCl2. Dengan demikian kita bisa dapat persamaan NaCl2 sama dengan K1 per K-1 konsentrasi NO kalikan oleh Cl2 ya. Ya sudah, dari sini sebenarnya kita bisa substitusi ke persamaan yang C ya, sehingga dia dapat didapatkan R sama dengan K2 dikalikan K1 dibaikan oleh K-1. Ini ya si NaCl2 nya substitusi sama ini kalikan oleh NO kuadrat kalikan oleh Cl2. Nah, dapat deh sama ya itunya. Sehingga si K2 R sama dengan K2 K1 bagi K-1-nya ini biasanya diganti karena ini semuanya konstanta, jadi K observasi gitu. K observasi dari NO kuadrat Cl2. Jadi asumsinya kita benar ya dari sini. Ya sudah, untuk menjawabnya, bagaimana perbandingan nilai K1 terhadap K2? Ya sudah, perbandingan nilai K1 per K2 ini gampang banget, K1 bagi K2 ya. Karena nilai K1-nya lebih besar daripada K2, ya udah ini pasti lebih dari 1 lah. Gitu. Karena nilai K1-nya lebih besar daripada K2. Gimana, aman nggak nyampe sini? Oke. Ini kayak agak sulit sih, harus dilihat beberapa kali. Aku harus dilihat beberapa kali. Nah, sekarang nomor 6. Ya, nomor 6. Nah, ini. Nomor 6, nomor 5 ya? Agak nomor 5. Nomor 5. Oke, nomor 5. Nah, ini. Jalur manakah yang menunjukkan jalan reaksi dengan katalis? Kira-kira yang mana nih? Yang gunung tinggi atau gunung yang kecil-kecil ini? Gimana, Bil? Sorry. Jalur manakah yang menunjukkan jalan reaksi dengan katalis? Yang gunung tinggi ini atau yang kecil-kecil ini? Ingat yang kemarin. Mana di bagian katalis? Nah, ini dia. Mana? Nah, ini dia nih. Nah, ya jadi kalau menggunakan katalis itu, kita nggak pakai jalur dengan energi aktivasinya yang tinggi. Kita menggunakan jalur lain yang energi aktivasinya lebih lambat. Gitu. Jadi, jalur reaksi yang menggunakan katalis itu yang ini ya, yang bukit-bukit kecil gitu. Paham nggak? Paham. Ingat yang kemarin ya? Ya. Ini yang kecil-kecil. Berapa langkah yang diperlukan dalam mekanisme reaksi dengan katalis? Kira-kira berapa banyak? Berapa langkah kira-kira? 3 ya, lihat gunungnya aja. 3. Ya sudah, ini berarti yang kecil-kecil, jawabannya A ya. Ini kecil-kecil, yang ini 3 ya, jelas ya. Habis itu apa lagi? Nah, ini tahap manakah pada reaksi katalis yang merupakan penentu laju? Nah, kira-kira mana nih penentu laju? Ya, paling. Yang ini ya, penentu laju ya. Ya, udah bagus banget. Yang tinggi. Oke. Ya gitu, soalnya konseptual. Nah, 6 sekarang. Oke. Sekarang kita masuk ke nomor 6. Oke. Pengukuran kinetika reaksi terhadap penguraian gas NO2 dilakukan dalam silinder tertutup bervolume 1 liter dengan reaksi yang terjadi adalah dada di didih. Setiap percobaan diawali dengan mengisi gas NO2 ke silinder sehingga tekanannya mencapai P0 pada temperatur T. Tekanan dalam silinder PT dicatat setiap 30 detik selama reaksi berlangsung. Data yang diperoleh adalah sebagai berikut. Tentukan parsial gas NO2 setelah reaksi berlangsung selama 30-60 menit. Ya sudah. Berarti kita tulis dulu aja reaksinya ya. Di 2NO2. Reaksi 2NO2 gas ya. Ini bereaksi menjadi 2NO gas ditambahkan oleh O2 gas ya. O2
maka 4 tidak seimbang. Nah, sekarang kita pakai sistem MRS. MRS. Mula-mulanya berapa? Mula-mulanya adalah 0,8. 0,8 ini awalnya nggak ada, ini awalnya nggak ada. Katakanlah ini nambah 2x, karena ini koefisiennya sama, tambah 2x, berkurang ya, sorry, berkurang, tambah 2x, karena ini koefisiennya 1, ini tambah x dong. Berarti ini akan sama dengan 0,8 dikurangi 2x, ini berarti 2x, ini x doang. Oke, nah berarti ini P totalnya apa? Ya, berarti ini P totalnya udah jumlahin pada semua x timbang. 0,8 min 2x, tambah 2x, tambah x. Ya, dapatkan P totalnya akan sama dengan 0,8 ditambahkan oleh X. Gini. Ya. Dengan demikian X-nya itu sama dengan P total dikurangi 0,8. Ya, kenapa dibuat bentuk kayak gini? Karena kita ingin menghitung si ininya, 2NO2-nya. Sedangkan 2NO2 ini sebagai fungsi dari X gitu. Jadi kita bisa substitusi aja. Tekanan NO2 ini akan sama dengan 0,8 dikurangin 2 dikalikan oleh P total dikurangi oleh 0,8. Ya, dan ini akan sama dengan 0,8 dikurangi 2 PT ditambahkan oleh 1,6. Ya, karena ini minus jadi plus ya. Dan ini akan sama dengan 2,4 dikurangi 2 PT. Ya, dimana si P totalnya ini ada di sini. Tinggal masukin aja. Ya, berarti untuk pada 30 detik ya, at 30 detik ya, 30 second, berarti PNO2 ini akan sama dengan 2,4 dikurangi 2, P totalnya berapa? 1,176. Gitu. Oke. Ini kok hasilnya enggak ya? Ini akan sama dengan berapa nih? 0,048. Habis itu at 60 second ya udah sama aja. PNO2 ini akan sama dengan 2,4 dikurangi 2 dikalikan oleh ini berapa? 1,188. 188. Berarti ini akan sama dengan 0,024. Masukin aja. 90 second berarti berapa? PNO2 ini akan sama dengan 2,4 dikurangi 2 kali 90 second berapa? 1,192. Ini akan sama dengan 0,016. Gitu. Oke, pahamnya di sini? Oke. Nah, sekarang ini soal yang kemarin udah kita bahas. Tentukan persamaan laju reaksi penguraian gas NO2, ya. Di mana laju reaksinya itu adalah R sama dengan K. Ini apa? NO2. Ini kan NO2 pangkat M. Nah, sekarang kita lihat di sini analisisnya. 1/NO2 terhadap waktu menghasilkan garis yang linear. Artinya apa di sini? Artinya ini tuh merupakan orde reaksi ke berapa? Kedua. Karena apabila aku plot 1/A terhadap waktu, terhadap T-nya, ya, ini akan menghasilkan suatu persamaan yang linear. Dengan K-nya itu adalah gradiennya. Oke? Pahamnya di sini? Oke. Berarti yang ini yang B langsung aja. Yang B berarti ini R sama dengan K konsentrasi O2 pangkat 2 karena ini orde ke 2. Ya sudah, tentukan nilai tetapan laju reaksi K tersebut pada 460 dan 477. Kita lihat di sini. Ya. Koefisiennya itu adalah gradiennya, gradien karena koefisien dari si variabel waktunya. Ya udah, berarti si koefisiennya ini yang nilai K-nya, ya. Berarti ini yang ini 477, yang bulat 477, yang belas 4 ini 0,775. Gitu, dapat. Soalnya di sini? Ya. Oke. Ya berarti ini yang C ini sama dengan gradien ya. Yang D sekarang. Soalnya apa? Jika NO2 pada waktu ke 0,1 molar dibiarkan mengurai pada 460 Kelvin, maka hitung waktu yang diperlukan agar NO2 sama dengan 0,05. Ya. Kita tahu kalau ini orde 2 persamaannya ini adalah ini AT sama dengan 1/0 tambah KT ya. Dimana yang diminta itu waktunya T yang ditanyakan, ya.
ini adalah agar ini adalah 0,05, 0,05 sama dengan 1 per A0. A0-nya berapa? 0,1. 0,1 tambah K-nya berapa? Yang 460 Kelvin. 460 Kelvin yang belah ketupat, berarti 0,775. Kalikan T ya. Ini tinggal pindah ruas, nanti kamu bisa dapat T-nya ini akan sama dengan 12,9 detik. Oke. Jika diketahui laju reaksi penguraian gas NO2 adalah 2,1 mol per liter per detik, akan tentukan laju pembentukan gas O2. Oh, gampang banget. Berarti kita harus menulis ini reaksinya dulu. Ya. Reaksinya itu adalah yang 2NO2, ya, ini terurai jadi 2NO tambah O2 gas, ya, tambah O2 gas. Artinya apa? Minus 1/2. Kenapa minus ya? Karena ini berkurang NO2-nya ya. RNO2 sama dengan positif 1/1 karena ini koefisiennya 1 ya. Dikalikan oleh RO2-nya, ya enggak? Di mana RNO2-nya itu adalah perubahan molar ya, langsung ganti ya. Perubahan molar diberikan oleh perubahan waktu. Ya, di sini diketahui bahwa perubahan molarnya itu adalah 2,1 per liter itu molar per detik itu second. Nah, itu sama dengan 2,1. Ya, ini sama dengan 2,1. Ya sudah deh. RO2-nya dapat sama dengan 2,1 bagi 2 berapa tuh? 1,05 molar per second. Gitu. Paham yang sini ini positif ya karena O2-nya terbentuk. Paham? Halo? Ya, suara Oh. supaya. Masuk. Oke. Aman sini? Iya, bilang. Oke, ini konsep juga soalnya. Hukum laju reaksi sama dengan R, K, H2O2, terus imit. Ya, itu laju reaksinya. Selama reaksi berlangsung, terdeteksi adanya spesies iomin tersebut berlangsung selama 2 tahap. Tahap pertama diusulkan sebagai berikut. Itu kan reaksi tahap keduanya. Ya, jadi ini kurang lebih kayak gini cara ngerjainnya. 7. Ya, 7. Reaksi total yang diinginkan adalah 2H2O ya. 2H2O H2O2 H2O2 menjadi 2H2O tambah O2. 2H2O tambah O2. Jadi gini yang diinginkan ya. Mau dijumlahkan. Nah, reaksi pertamanya itu adalah H2O2 H2O2 ditambahkan oleh imir ini menghasilkan apa? H2O tambah iomin. Ya udah, berarti untuk reaksi kedua, ya ini reaksi satu, ini reaksi kedua, ya udah, gimana supaya ngasilin reaksi yang ketiga ini, reaksi penjumlahnya. Ya udah, berarti iomin di sini harus hilang, ya. Berarti ini iomin di sini, iomin, so apa lagi yang harus hilang? Ditambahkan oleh iomin ditambahkan oleh H2O2 ya, karena di sini H2O2 baru satu, di sini ada 2, berarti di sini H2O2 menjadi apa? Supaya ini jadi 2H2O, berarti di sini tambahkan 2O ya. H2O ditambahkan oleh di sini belum ada O2, jadi kita tambahin O2 ditambahkan oleh di sini gak ada imit dan di sini adalah imit. Tuh. Sehingga ini coret ngasih ini 2H2O, 2H2O2 ditambah 2H2O jadi O2. Ini reaksi keduanya ini. Paham yang sini? Halo? Iya, bentar. Gimana lanjut?
Gitu ya. Oke, ya sudah. Tahap manakah yang menjadi penentu laju? Ya, kita tahu dari sini R-nya. R-nya ini akan sama dengan KH2O2 kali imin. Ya, laju reaksinya sama dengan KH2O2 kalikan oleh imin. Ya, ini sesuai dong dengan laju reaksi yang pertama, ya enggak? Ya enggak? Konsentrasi pangkat 1, ya enggak? Iya. Ya sudah, berarti penentu lajunya itu adalah yang 1. Gitu. Ya ini gambar energi aktivasi ya kurang lebih sama ya kayak yang tadi. Kalau misalkan ada 2 reaksi, berarti ada 2 gunung aja. Gitu. Ya. Ini koordinatnya. Terus ini energinya ya. Berarti ya kayak gini aja lah. Ini eksoterm ya, dikasih tahu di soalnya. Ini endoterm ya. Sorry, ini endoterm, berarti naik ke atas. Hasilnya harus di atas yang akhirnya. Kayak gini lah kurang lebih. Endoterm exoterm. Oh, tahap pertama reaksi tersebut endoterm. Oh, jadi ininya exoterm ya, akhirnya exoterm. Ini berarti energi awalnya harus lebih tinggi di sini katakanlah. Terus reaksi pertamanya itu adalah endoterm. Reaksi pertama endoterm, berarti kita naik dulu reaksi pertama endoterm. Reaksi keduanya apa? Reaksi tahu nggak? Reaksi exoterm ya, reaksi keduanya supaya menghasilkan si totalnya itu exotermis. Ya. Sudah, ini reaksi pertama, ini reaksi kedua. Gitu. Ada yang tanya dulu? Halo? Nggak ada Bil. Oke, aku rasa soalnya ya gitu-gitu terus saja. Ya, menurut aku soalnya gitu-gitu terus saja. Kemudian punya tinggal kalau yang lainnya itu sudah diwakilkan dengan 7 soal yang pertama jawabannya. Jadi kamu bisa cek aja atau baca-baca aja. Di sini udah ada pembahasannya juga soalnya. Udah disediain pembahasannya juga. Jadi kamu bisa latihan soal dari sini. Oke, jadi dari latihan soal sifat psikologian ini sama apa? Sama kiat kimia ada yang tanya dulu nggak? Udah ada juga yang jawab nih. Oke. Ya udah, ini jangan lupa dibaca-baca lagi ya soal kinetnya. Soalnya ini banyak banget soal kinetnya. Jadi harusnya lancar. Soalnya ini kinet menurut aku lumayan free lah. Ini konsepnya gitu-gitu mulu. Oke? Sorry tadi aku keputus. Ada yang telepon gimana tadi, Bil? Oh enggak, ini apa? Jadi ini sampai nomor 7 tuh yang lain udah mewakili gitu. Jadi kamu harus bisa ke bawahnya dengan konsep yang sampai nomor 7 ini. Jadi mungkin kamu bisa baca-baca aja gitu secara mandiri ini latihan soalnya. Tuh, sama kan sama yang kayak tadi. Oke. Oke, ya udah. Nanti kalau ada yang tanyain langsung tanyain aja di grup atau PC. Iya. Oke, ya udah, nanti see you jam 9 ya, jam 9 malam. Oke? Oke. Thank you banget, Nabil, Zaki. Oke. Mas Zakinya lagi sholat nih kayaknya. Oh enggak, itu ada. Oke, ya udah. Kayaknya supaya bisa download videonya. Aduh, yang kemarin juga belum diupload ya. Aku upload sekarang deh. Dadah. Dadah. Thank you. Semangat, Ren.